Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita kembali boleh datang berdoa kepada Tuhan. Biarlah dengan hati yang haus akan suara Tuhan, kita boleh datang dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Bapa Surgawi, dengan hati yang gentar, dengan hati yang khawatir Tuhan, melihat kondisi saat ini, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya hari esok kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bersandar kepada Engkau saja Bapa. Kami percaya Tuhan, hari esok Engkau yang mengatur semuanya. Engkau yang menguasai semuanya. Kami boleh belajar Tuhan untuk taat dan setia kepada Tuhan. Bapa, kami malam ini mau bersyukur. Kami masih diberi kesempatan. Kami masih diberi hidup. Kami masih diberi kesehatan untuk boleh datang berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau dengar setiap doa kami dan Engkau jawab sesuai dengan waktu-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan doa pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin, Engkau yang berkati. Tuhan, kami rindu melalui persekutuan doa pada malam hari ini Bapa. Setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, mereka sungguh-sungguh boleh mengalami kasih Tuhan, boleh mengalami penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan setiap kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang boleh menjadi doa kita, boleh menjadi ucapan syukur kita atas kasih setia Tuhan yang begitu baik, yang hingga hari ini kita boleh merasakan selangkah demi selangkah, tahap demi tahap Tuhan menyertai kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. bagiku. Ku
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.亲爱的弟兄姐妹们，平安，晚上好。今天晚祷会，我们要一起开声来向神感恩，神的带领，神的看顾，神的保守。我们一起祷告。慈悲爱我们的天父，我们满心感谢你，在从这个病毒传到我们印尼国家，这到现今已经3个月了。神，你一天一天的看顾保守我们。今天我们已经进入了6月份的第10天。神啊，在这个时期当中，你怎么样带领看顾保守我们，让我们可以度过我们的这个生活，一天度过一天，直到现今。神，谢谢你的看顾带领与保守，在我们家庭团契，还有我们姐妹团契。已经3个月我们没有机会，但是神，我们仍然可以一起祷告，我们仍然可以在礼拜天一起来敬拜你。神，谢谢你，恳求神你继续带领看顾保守我们，直到我们可以有机会来到神你的家一起敬拜，一起来赞美你。神啊，你听我们祷告的声音，这个时候从我们口中所发出来的赞美与感恩，可以达到神你的面前。神啊，我们谢谢你接纳我们的祷告，接纳我们每一个人口中所发出的感恩，从我们心中所发出来的感谢。神啊，你接纳。这个时候我们再一次把以下的时间再一次交托，求神带领，求神赐福，愿一切颂赞荣耀都归给我们在天上的阿爸父神。我们谢谢你，我们如此仰望谢恩祷告，乃是靠我主耶稣基督圣名求，阿们。Mari kita bersama-sama berdoa, mengakui segala dosa-dosa dan segala kelemahan hidup kita yang seringkali mendukakan orang lain.
baik kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita dan saudara-saudara, bahkan kepada teman-teman kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami datang ke hadapan-Mu dengan perasaan malu dan merasa tidak enak, tidak merasakan layak datang ke hadapan-Mu. Ampuni hamba terlebih dahulu Tuhan, sebelum lebih layak datang kepada memohon, meminta kepadamu akan segala dosa-dosa yang hamba lakukan, baik melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui sikap, dan pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang melukai hati sama kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni segala dosa-dosa hamba-Mu. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan Tuhan, agar sungguh kami boleh lebih lanjut, boleh datang ke hadapan-Mu dengan hati yang lega, karena Engkau yang boleh mengampuni, menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, sekali kali mohon basuh kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh disucikan, dikuduskan, dan dilayakkan datang ke hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk komisi-komisi, khususnya di masa pandemi ini, biarlah setiap komisi dapat tetap memperhatikan kebutuhan jemaatnya, khususnya para pembina, pengurus, dapat tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan akan komisi. Mari kita buka syarat bersama. Allah Bapa kami yang surga, Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk komisi-komisi yang ada di gereja kami. Kami berdoa untuk setiap komisi ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap komisi-komisi ya Tuhan yang ada. Tuhan, di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, di mana persekutuan-persekutuan masih belum dapat dijalankan dengan baik. Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberkati setiap komisi, setiap anggota-anggotanya. Tuhan juga berkati akan pembina dan pengurus, biarlah bersama-sama tetap memperhatikan kebutuhan akan anggota-anggota komisi ya Tuhan. Kebutuhan baik itu secara jasmani maupun kebutuhan rohani mereka. Tuhan, Kau berkati sehingga setiap kebutuhan dapat terperhatikan ya Tuhan. Dan Tuhan dapat mencukupkan kebutuhan akan jemaat-jemaat Tuhan, setiap anggota-anggota komisi ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu, Engkau pimpin sertai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita saat ini berdoa bersama-sama untuk pelayanan anak muda di gereja kita. Kita sama-sama doakan untuk MYC dan PRMI boleh terus menjadi wadah anak muda untuk bertumbuh dengan pelayanan yang kreatif dan menarik bagi setiap anak muda di gereja kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami ingin mendoakan untuk PRMI dan MYC ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin dan sertai para pengurus, pembina boleh bekerja sama dengan baik, melayani setiap anak muda, anak remaja yang di gereja kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap pribadi, anak remaja dan pemuda ini juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang boleh pimpin, sertai setiap pergumulan mereka, terutama di masa-masa pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan PRMI dan MYC ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama boleh membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang begitu indah. Malam ini saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca Mazmur pasal 121. Mazmur 121 saya akan bacakan demikian. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau.
terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang begitu sangat indah sekali. Kalau pertama dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kenapa dikatakan melayangkan mata ke gunung-gunung? Sebab biasanya bagi penziarah, di gunung-gunung di sanalah bersembunyi para penjahat yang akan merampok mereka, yang akan mencelakai mereka. Sehingga pada saat itu timbul pertanyaan dari penziarah itu, dari manakah akan datang pertolonganku? Kenapa? Dia melihat kepada masalah yang akan dia hadapi. Dia melihat kepada para penjahat yang akan mencelakai dia. Sehingga dia, dari manakah akan datang pertolonganku? Tapi bersyukur, dia tidak terfokus kepada masalahnya. Dia terfokus kepada Tuhan yang selama ini sudah memimpin hidup dia. Sehingga dia berani berkata, pertolonganku ada, ialah dari Tuhan. Indah bukan? Ingat Bapak Ibu sekalian, segala permasalahan yang kita hadapi, Tuhan selalu melihat. Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan peka akan segala kebutuhan kita. Dia akan memberikan pertolongan, Dia akan memelihara hidup kita. Tetapi ingat, Tuhan bukan mengambil, Tuhan bukan menghapus masalah kesulitan kita hadapi, tidak. Tetapi Dia hadir, Dia memberi kekuatan, Dia berikan kemampuan kita untuk melalui akan permasalahan kesulitan yang kita hadapi. Saya senang mendapatkan satu istilah atau pepatah permainan kata seperti demikian. Kalau misalkan kita menghadapi suatu permasalahan begitu berat sekali kesulitan yang kita hadapi, merasa begitu berat sekali. Kenapa? Kita terfokus kepada permasalahan itu. Kita merasa berat. Betul-betul merasa berat sekali. Tetapi ingat, di dalam permasalahan Tuhan kan janji selalu hadir, selalu ada dalam hidup. Oleh karena itu, hadirkan Kristus di dalamnya. Sehingga beban berat itu Tuhan akan ubah menjadi berkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika beban begitu merasa berat, masalah kesulitan begitu berat, hadirkan Kristus di dalamnya. Sehingga Tuhan bisa mengubah beban yang berat itu menjadi berkat. Kenapa? Tuhan selalu menyertai, memelihara, dan memberkati hidup kita. Amin. Kita tetap setia, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia yang memelihara hidup kita. Dia, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang begitu luar biasa. Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Engkau tahu segala permasalahan yang kami hadapi. Engkau tahu akan segala pergumulan kami. Dan di sanalah Engkau hadir yang selalu siap membantu dan menolong kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap dapat menghadapi masalah ini bersama-sama dengan Engkau. Bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Bersama-sama menghadapi, melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jaminan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh melalui permasalahan hidup kami bersama dengan Tuhan. Biar kami selalu menghadirkan Kristus dalam hidup kami. Sehingga beban berat tersebut boleh Tuhan ubahkan menjadi berkat bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, saya percaya kita semua memiliki perasaan yang sama. Di dalam kondisi saat ini, mungkin kita sedang antara percaya dan tidak. Sebenarnya Tuhan itu mendengar doa kita atau tidak. Saat ini saya mau memberikan satu kesaksian singkat tentang yang saya alami. Seminggu sebelum COVID-19, saya memulai satu usaha baru. Pada saat itu, kami semua bersyukur
ya, memuji Tuhan, mengucap syukur atas pimpinan penyertaan Tuhan, atas usaha baru yang baru kami adakan. Tapi di luar dugaan, seminggu kemudian terjadilah diberlakukannya PSBB. Jadi usaha yang baru aja 1 minggu diadakan syukuran akhirnya terpaksa dihentikan karena tidak boleh menerima tamu. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan sudah melancarkan semuanya, kok sekarang tiba-tiba dihentikan? Tapi saya cepat sadar, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat saya dan buat saudara. Saya yakin hal yang saya alami mungkin dalam bentuk lain juga saudara alami. Saudara sudah punya rencana yang matang, melakukan ini, melakukan itu, ternyata tidak berjalan. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Saya yakin kita sedang menunggu waktu Tuhan. Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya untuk kita. Yang penting kita tetap harus percaya. Mari kita naikkan pujian ini biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Ya, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu, saat ini kita juga sama-sama mendoakan generasi anak muda di masa pandemi ini, mereka juga boleh terus cinta dan tetap setia bersama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang di surga, saat ini kami kembali mendoakan untuk generasi muda, khususnya di gereja kami Tuhan. Kami rindu di masa yang berat ini, mereka boleh menjalani masa ini dengan terus berserah dan berharap kepadamu Tuhan. Terus bertumbuh dalam-Mu, terus mencari-Mu dalam segala permasalahan ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu dengan kehidupan mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, studi mereka Tuhan, semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pelayanan PAK, khususnya di masa transisi PSBB ini, kiranya dapat memenuhi kebutuhan akan jemaat kita. Kita berdoa juga untuk PA Bahasa Indonesia yang akan dimulai pada hari Jumat nanti, dan juga persekutuan pasutri pada hari Sabtu. Mari kita sama-sama buka suara berdoa. Allah Bapa kami yang surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih mengasihi kami ya Tuhan. Kami boleh terus diberkati. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami berdoa Tuhan untuk pelayanan
pembinaan di gereja kami, khususnya melalui PAK Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Kau berkati terus pelayanan-pelayanan pembinaan, baik itu katekisasi, pembinaan untuk pranikah, pembinaan bahasa Mandarin yang sudah berjalan ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, agar setiap pembinaan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk PA Bahasa Indonesia yang akan kami mulai secara online ya Tuhan pada hari Jumat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan juga berkati, biarlah Tuhan memberkati hamba Tuhan Evangelis David yang akan menyampaikan, membawakan PA ini. Tuhan berkati dia sehingga dia boleh membawakan PA ini dan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat. Demikian juga untuk jemaat ya Tuhan, boleh mempersiapkan hati, mereka boleh belajar firman Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan pasutri pada hari Sabtu ini. Biarlah Tuhan juga berkati ya Tuhan, biarlah melalui persekutuan pasutri boleh menjadi berkat bagi setiap pasangan-pasangan, keluarga-keluarga ya Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Kami serahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu, Kau pimpin sertai segenap pelayanan dan juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati dia. Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Malam Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan keempat dari masa pandemi ini. Tentu ini masa yang tidak mudah bagi banyak masyarakat, tentu terdampak secara ekonomi, terutama masyarakat kecil dan juga mereka yang usaha-usaha yang menengah dan kecil. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan boleh menolong, kiranya Tuhan boleh memberikan kemurahan Tuhan, dan kita berdoa secara khusus untuk pemerintah kita, diberikan bijaksana, diberikan kerja keras, boleh memberikan yang terbaik dalam pemulihan ekonomi ini. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Secara khusus kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk masyarakat Indonesia. Di saat-saat yang tidak mudah ini, banyak usaha-usaha yang mengalami kesulitan. Banyak keluarga-keluarga yang mengalami tantangan dalam ekonomi mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang kekurangan penghasilan. Bapa, kami mau menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biar Engkau yang berbelas kasihan, biar Engkau yang menolong, biar Engkau yang sendiri memberikan perubahan ya Bapa. Hari ini kami berdoa secara khusus bagi pemerintah kami. Kami berdoa bagi Presiden dan tim ekonomi, dan segenap pimpinan-pimpinan yang ada di daerah, supaya dengan serius boleh melakukan yang terbaik, supaya boleh terus mengusahakan yang terbaik bagi pemulihan ekonomi ini. Kami juga berdoa bagi para pengusaha, kami berdoa bagi para pekerja, kami berdoa bagi para karyawan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar di masa-masa sulit ini, Tuhan berikan mereka jalan keluar. Di masa sulit ini, mereka terus boleh berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Sekali mau menyerahkan Tuhan, biar Engkau yang menolong dan Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saat ini adalah masa-masa transisi menuju era normal baru. Tentu banyak sekali hal yang mesti kita sesuaikan, hal yang kita lakukan dalam sehari-hari kehidupan kita. Mari kita berdoa, Indonesia negara yang luas. Kita berdoa, pemerintah pusat, pemerintah daerah, diberikan satu bijaksana, diberikan suatu ketegasan, kesabaran, boleh mengatur masyarakat memasuki era baru ini dengan baik, supaya pandemi ini boleh cepat berakhir. Mari kita buka suara berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk rakyat Indonesia ya Bapa. Bapa, hari ini kami berdoa di masa yang penuh tantangan ini, berikan kepada setiap kami satu kesadaran untuk menjalani hari-hari dengan bijaksana, mengatur perilaku hidup kami dengan bijaksana, dengan disiplin dan bertanggung jawab. Kami juga berdoa Bapa, secara khusus kami berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah yang di pusat, pemerintah yang di daerah, setiap aparat keamanan, setiap wali kota, bupati, gubernur, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar mereka juga boleh dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas mereka. Tuhan berikan bijaksana kepada mereka. Tuhan berikan keberanian kepada mereka. Tuhan berikan kesabaran kepada mereka. Dan Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap aparat pemerintah yang ada di lapangan. Tuhan jaga dan lindungi. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik ya Bapa. Supaya ketika mereka melaksanakan tugas mereka, Tuhan boleh jaga dan lindungi. Dan melalui peranan mereka, masyarakat boleh lebih disiplin. Masyarakat boleh belajar teratur. Sehingga setiap kami Bapa dijauhkan dari
resiko penyakit ini ya Bapak. Terima kasih, kami mau menyerahkan doa kami dan Engkau jawab sesuai waktu dan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama yakini kita memiliki Allah yang senantiasa akan memelihara kita. Kita tidak perlu takut untuk melangkah ke depan. Mari kita andalkan Tuhan saja. Dia yang akan menguasai hari esok kita. Dan kita naikkan pujian ini menjadi kekuatan dan yang mengingatkan kita bahwa kita akan terus disertai oleh Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semua mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semua mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari saudara-saudara kita arahkan hati dan pikiran kita menerima berkat-Nya. Kiranya Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sepanjang hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin.